target kita adalah investasi sebanyak 7T. Oke. Tercapai atau tidak? Tercapai. Tercapai. Karena kita sudah menyerap di angka 14, Iya. 14,1T. Jadi kan itu sebenarnya angkanya sudah melampaui dari target. Pengangguran terbuka di tahun 2020 itu angkanya di angka 8%. 8%. 8%. Sementara di tahun 2025 akhir kuartal 4, 4,6%. Wow, hampir setengahnya ya? Hampir setengahnya. Nah, berarti intinya apa? Penyerapan tenaga kerja di Kendal ini kan bagus. Cukup signifikan. Iya. Baik, selamat datang kembali di dalam relasi, regulasi, dan aspirasi. Dan kalau biasanya saya selalu berdiskusi dan mengundang kepala-kepala daerah untuk berbicara tentang apa yang sudah dilakukan di daerahnya masing-masing. Dan sekarang saya juga akan berbicara dengan kepala daerah, tapi bukan kepala daerah yang biasanya saya undang, tapi adalah kepala daerah kawasan industri di Kendal. Ibu Juliani, apa kabar Bu? Iya, baik Bapak. Jadi Bu Juliani adalah Direktur Eksekutif dari KIK Kendal ya Bu ya? Iya. Nah kali ini saya juga akan mengupas bagaimana Ibu Juliani menjalankan KIK Kendal selama 2025. Kita pengen korek betul-betul seperti apa challenging-nya, apa tantangannya, dan apa yang perlu dibantu dari pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Baik Bu Juliani, apa kabar? Iya, baik. Sehat baik Bu. sekali. Sehat. Sebelumnya terima kasih banyak loh Ibu mau hadir ke kantor kita yang mungkin cukup jauh dari Kendal Bu ya. Nah, kita undang Ibu karena memang KIK ini adalah kawasan industri yang menarik. Karena kita lihat perkembangannya luar biasa sejak diterbitkan PP tahun 2019 lalu berjalan tahun 2021, ini saya lihat perkembangannya cukup pesat dan luar biasa. Nah, hanya saja tahun 2025 semua orang tahu bahwa kondisi ekonomi global sedang tidak baik-baik saja. Investasi juga di beberapa negara itu sedang menurun. Ya kan, kondisi ekonomi berbagai negara pertumbuhannya juga sedang menurun. Nah, kita pengen tahu Bu, bagaimana Ibu menjalankan KIK selama 2025? Apa yang paling menantang? Apa yang paling berat sehingga kemudian ini harus teratasi dan tidak terjadi di 2026? Silakan. Oke. 2025 kalau kita bandingkan sama Ya. 2024 tentunya problemnya itu lain. Problemnya lain ya? Problemnya lain. Oke. Iya. Lain seperti apa? Sebelum di 2025, terutama mengarah ke kuartal kedua dan sampai akhir 2025, Oke. tentu itu hot beritanya itu mengenai tarif perang dagang. Oke. 2024 tentunya kita memanfaatkan itu untuk menarik sebanyak mungkin investor, terutama investor dari China. Karena perang dagangnya waktu itu bukan dengan kita ya Bu ya, masih dengan negara lain ya. Iya, betul. Oke. Dan kita meleverage adanya potensi itu. Dan 2024 itu sebenarnya cukup banyak investor yang dari China, anchor-anchornya, dan kita bilangnya biasanya istilah industri itu kita bilangnya Queen Bee. Queen Bee-nya untuk kegiatan industri otomotif, Queen Bee-nya untuk elektronik, untuk industri yang lain sebagainya. Yeah. Sementara 2025 ini tentunya dengan adanya perang dagang yang semuanya diberlakukan tarif, itu bukan lagi sesuatu yang bisa dijadikan bargaining power. Nah, karena dengan demikian kita sebenarnya sedikit banting setir. Dengan sudah adanya leverage dari anchor-anchor tenant yang sudah kebanyakan sudah beroperasi. Yeah. Jadi kita ada 136 perusahaan per hari ini. Sebenarnya per hari ini udah 137. Jadi angkanya selalu bertambah. Waktu saya ketemu Ibu masih 135 loh. Iya. Sekarang udah 137 ya. Oke. 137 dan 54 sudah beroperasi, 34 sedang dalam masa konstruksi. Dan perusahaan-perusahaan yang sudah beroperasi tentunya mereka fokusnya adalah meningkatkan TKDN tentunya. Ada beberapa yang target marketnya adalah untuk pasar domestik. Nah, dengan mau meningkatkan TKDN, tentunya supply chain-nya itu juga harus berlokasi di Indonesia. Dan itulah yang kita garap waktu di tahun 2025. Nah, 2026 ini tentunya semakin lebih challenging. Semakin menantang. Iya. Strateginya tentunya juga berbeda ya. Tentu. Ditambah
lagi juga kita tetap melakukan perluasan. Jadi yang tadinya kawasan kita ini 1.000 hektar, ini kita perluas sampai ke 2.200 hektar. Dan 1.200 hektar tambahannya itu tentunya ada beberapa strategi yang kita mau adopt. Bukan hanya supply chain, tetapi juga industri-industri baru seperti industri energi terbarukan dan beberapa logistic players. Begitu juga dengan fasilitas pendukung kawasan. Jadi dengan adanya kawasan industri Kendal ini sudah berjalan, tentunya kan semakin banyak tenaga kerja yang berhasil terserap. Sekarang ini sudah ada 76.000 lebih. 76.000? Iya. Itu tenaga kerja lokal Indonesia? Lokal plus ekspatriat. Ekspatriat bisa dibilang jumlahnya kurang dari 2.000. Kurang dari 2.000? Iya. Jadi dari 76.000 itu kurang dari 2.000 ekspat ya? Iya, jadi persentasenya amat sangat healthy. Betul. Amat sangat healthy. Memang sebagian besar itu adalah warga-warga lokal. Dari 76.000, 80%-nya itu warga Kendal. Artinya ini bisa terserap tenaga kerja dari Kendal. Tapi Ibu, sebelum masuk ke 2026, saya tahu Ibu terlalu semangat bicara 2026 nih. Tapi saya ingin bicara sedikit tentang 2025. Tadi kan Ibu bilang challenging sih ya, tentang kondisi global, ekonomi di lokal. Nah, cuma maksud saya apa evaluasi atau pelajaran yang bisa diambil dari perjalanan 2025 dalam KIK ini, Pak? Pertama tentunya kita harus adjust dengan keadaan makro. Harus cermat ya. Benar-benar membaca peta makro seperti apa ya? Iya, betul. Itu biasanya saya lakukan PR-nya itu awal-awal tahun. Malah 1 bulan atau 2 bulan sebelumnya gitu. Itu tentunya salah satunya. Dan yang kedua, karena kawasan industri. Kawasan industri ini kan sebenarnya membawa supply chain yang lain. Dan para investor yang sudah beroperasi, berkonstruksi, itu mereka harus puas dengan layanan kita. Karena layanan kita itu bukan hanya menyediakan infrastruktur, tetapi ongoing operation. Dengan adanya kemudahan dari KEK dan tentunya ini kan ada beberapa tahapan. Contohnya saja, kalau mau mendapatkan tax holiday atau tax allowance, tentunya kan itu ada tahapan-tahapannya yang mereka harus apply. Contohnya apply di OSS, lalu habis itu nanti pengajuan audit ke Dirjen Pajak dan lalu dilakukan audit. Nah itu kita walaupun itu sepenuhnya ada di tangan para tenant atau pelaku usaha kita bilangnya, tetapi sebagai duty of care, kita sebagai pengelola kawasan itu juga kita harus memonitor. Jadi dari A sampai Z. Kalau misalkan ada kesulitan, tentunya kita harus bisa memitigate itu. Sama halnya dengan keluar masuknya barang. Jadi keluar masuknya barang seperti tentunya ada beberapa tahapan seperti dokumen-dokumen dari custom yang itu memang harus dilakukan dan kita harus ensure. Jadi awal-awal pasti itu cukup banyak informasi terutama untuk tenant-tenant baru yang harus mereka lalui. Nah, tetapi itu salah satu bentuk yang tadi saya bilang juga duty of care dari pengelola kawasan. Berarti terkait dengan perizinan nih masih menjadi challenging Ibu ya. Walaupun ini sudah menjadi kawasan ekonomi khusus di mana ada spesialisasi di sini, ada kemudahan, tapi tentu saja dan perizinan ini perlu dipercepat lagi dan perlu dipermudah lagi, seperti itu maksud Ibu? Iya, betul. Agar ke depan juga tenan-tenan baru, investor yang baru menginjakkan ke Indonesia ini lebih mudah. Sebenarnya kalau dikategorikan Bu antara Indonesia dengan beberapa negara, kita tuh di posisi mana sih Bu dalam kemudahan untuk berinvestasi, terutama perizinan? Iya, sebenarnya ini yang sering disebut-sebut juga belakangan di beberapa forum, summit gitu, adalah angka ICOR. Angka ICOR? Iya, ICOR itu kalau Indonesia sekarang ada di angka sekitaran 6,4. 6,4 ya? Iya, 6,4. Perbandingannya dengan Vietnam, Vietnam itu ada di angka 4,6. Sementara Thailand lebih mudah perizinan dibanding kita ya? Jadi ICOR 4,4. 4,4? Iya. Semakin rendah angka ICOR itu, maka semakin efisien. Jadi semakin efisien. Itu menjadi PR buat kita artinya Bu ya? Betul. Nah, kemudian bicara tentang tadi kesulitannya adalah soal perizinan.
challenging 2025. Selain perizinan Bu, apalagi yang menjadi kendala atau misalkan challenging di 2025? Adakah kaitannya dengan SDM misalkan? SDM tentunya ada, tapi sampai saat ini masih bisa tercover. Oke. Iya, dengan keadaan yang sekarang. Oke. Yang tadi persis saya bilang 137, 54 sudah operasi, 34 sedang dalam konstruksi. Artinya ini akan membutuhkan banyak SDM. Betul. Oke. Yang fit dengan industri. Betul, tetapi ke depannya bila semuanya sudah beroperasi dan kapasitasnya sudah 100%, tentunya ini akan ada gap. Demand-nya akan sangat tinggi sementara supply-nya menjadi rendah. Betul. Oke. Betul. Nah, sejauh ini Bung lihat seperti apa? Apakah kemudian balai pelatihan di daerah Kendal atau Jawa Tengah sekitarnya, jika nanti semua tenan sudah beroperasi dengan baik, bisa mencukupi ini, Bu? Iya, jadi ada beberapa tahapan yang kita lakukan. Pertama, memang kita mengusahakan dari wilayah Kendal. Wilayah Kendal diutamakan ya? Dari wilayah Kendal yang jarak tempuhnya atau waktu tempuhnya ke kawasan bisa dibilang Lebih 5 cepat, sampai dekat 20 menit menuju ke kawasan. Itu menjadi prioritas utama. Dan sepertinya kalau dilihat dari angka pengangguran terbuka yang dilakukan oleh BPS Kendal. Jadi ini sebagai perbandingan, pengangguran terbuka di tahun 2020 itu angkanya di angka 8%. 8%. Sementara di tahun 2025 akhir kuartal 4, 4,6%. Wow, hampir setengahnya ya? Hampir setengahnya. Nah, berarti intinya apa? Penyerapan tenaga kerja di Kendal ini kan bagus. Cukup signifikan. Iya. Tadi yang saya bilang kita anchor supaya in the future kita mau seperti apa. Tentunya dengan beberapa kota yang jaraknya itu tidak terlalu jauh ya, dengan Kendal. Jadi kota-kota seberang seperti contohnya pertama pasti Semarang, lalu juga ada dari Salatiga, Solo, bahkan sampai ke Jogja. Itu sebenarnya sudah kita petakan untuk 5 tahun ke depan seperti apa. Artinya daerah-daerah ini akan didorong untuk menopang kebutuhan SDM di KIK Kendal ini, Bu ya? Bukan hanya di KIK Kendal, tapi saya bicaranya seluruh Jawa Tengah. Oh, gitu. Seluruh Jawa Tengah? Iya. Oke. Jadi kebutuhannya akan sangat meningkat sehingga dibutuhkan SDM dari berbagai kota penyangga lainnya. Betul. Kenapa saya bilang seluruh Jawa Tengah? Karena dengan adanya kawasan industri Kendal, dulu kita bisa dibilang pemain baru. Satu-satunya pemain baru. Tentunya dengan ada beberapa kawasan industri yang sudah lama di Jawa Tengah. Tetapi dengan adanya kawasan industri Kendal ini, tumbuhlah banyak kawasan industri baru. Itu sebenarnya multiplier effect. Jadi mendorong ya multiplier ekonomi untuk daerah, Bu ya. Betul. Sebesar itu. Lalu kemudian tadi udah terkait dengan regulasi sudah, SDM sudah. Ada kendala lain, Bu? Misalkan infrastruktur. Iya. Misalkan kayak waktu saya jalan ke di kawasan Ibu agak-agak sedikit macet nih, Bu. Waktu itu ada kendala-kendala nggak terkait infrastruktur menuju ke Kendal, keluar masuk dan sebagainya? Sebenarnya kalau kita bicara kemacetan. Kalau mau dilihat-lihat dampak positifnya, perekonomian bergerak. Tentunya ke depan harus ada perlebaran, hidup ya, Bu, pelebaran jalan. Tetapi yang saya lihat sekarang sebenarnya yang dibutuhkan industri adalah pelabuhan. Iya, pelabuhan pembantu untuk Tanjung Mas. Dengan adanya Tanjung Mas ini, sekarang Tanjung Mas ini kapasitas 800.000 TEUs per tahun. Masih bisa dikembangkan menjadi mungkin 1 juta sampai 1.500.000 TEUs per tahun. Tetapi kalau kita lihat perbandingannya sama Jawa Barat atau Jakarta ya, Tanjung Priok ini bisa sampai 7,5 juta. Sementara Tanjung Perak 3,5 juta. Perbandingannya itu kan terlalu drastis. Kenapa seperti itu? Karena memang Semarang ini atau Jawa Tengah dulunya adalah kota logistik hub. Bukan untuk manufacturing. Dari zaman sebelum kemerdekaan tuh, Bu, udah jadi logistik hub tuh. Iya, bukan untuk manufacturing. Nah, sementara untuk manufacturing ini kita butuh adanya pelabuhan tambahan. Karena bila tidak ada, tentunya akan adanya kemacetan. Kemacetan logistik ini terutama untuk barang-barang impor, barang ekspor. Jadi kalau saya kasih angka nih, angka dengan yang tadi saya bilang 54 perusahaan sudah beroperasi.
Kita satu kawasan itu 200.000 sendiri. Kalau sampai 135 itu jalan semua, saya nggak kebayang tuh Bu jalanan Kendal ini seperti apa Bu. Tapi betul bahwa pelabuhan tuh menjadi salah satu solusi. Iya. Karena dilebar seberapa besar pun jalan, ketika semakin tumbuhnya tenan, kemacetan pasti akan terjadi. Iya, itu hanya yang di Kendal. Bagaimana dengan kawasan-kawasan lain? Betul. Kan kita ada kawasan lain, betul, ada yang di Demak, di Grobogan. Yeah. Ada juga di Batang, itu juga kan harus disupport, harus diservis dengan pelabuhan. Oke, selain 3 masalah atau challenging tadi, ada challenging yang lain untuk 2025? Tentunya adalah energi hijau. Energi hijau. Energi hijau. Jadi kalau kita bicara energi hijau, pertama itu adalah solarisasi. Solarisasi ini cukup challenging karena belum bisa kita implementasikan. Karena apa? Karena pemegang UPTL-nya, yaitu kalau di kawasan kita namanya United Power, anak perusahaannya dari JLBK, itu belum mendapatkan kuota dari Kementerian SDM. Maka dengan itu tenant-tenant yang ada di kawasan kita, mereka juga kesulitan untuk bisa memasang solar panel. Sementara solar panel ini kan menjadi kebutuhan atau kalau enggak bisa dibilang keharusan. Keharusan yang memang diwajibkan oleh buyer dari tenant-tenant itu sendiri. Iya. Karena kalau misalkan dia tidak menggunakan energi hijau, buyers ini juga akan berpikir ulang sejauh apa Anda melakukan sustainability, kepedulian terhadap lingkungan. Sebenarnya niatan itu ada, ya kan? Niatan itu mungkin uangnya juga sudah disiapkan, tapi masalahnya supply-nya, demand-nya tinggi, tapi supply untuk itunya yang masih belum ya Bu ya? Iya, ini sebenarnya terkendalanya dengan kuota dari Kementerian SDM yang belum keluar. Oke, berarti kuncinya adalah Kementerian SDM ya? Iya. Ya, semoga ini didengar dan kemudian ada solusi ke depan. Oke, stop sampai 2025 Ibu. Tapi sebelum kita beranjak ke 2020, saya ingin Ibu sedikit, kalau bisa digambarkan dalam satu kalimat, apa evaluasi untuk 2025? Evaluasi, kalau yang bagus atau ya Pak? Pelajaran lah, pelajaran apa yang bisa dipetik dari 2025? Pelajaran tentunya adalah aiming higher and higher. Higher and higher. Iya, itu sebenarnya satu pelajaran. Jadi balik lagi ke kawasan ekonomi khusus. Kita kawasan ekonomi khusus itu kan dilakukan evaluasi per quarter. Yang pertama dilakukan oleh Dewan Kawasan. Dewan Kawasan ini pemimpinnya adalah Gubernur Jawa Tengah, dan kita juga dievaluasi oleh Dewan Nasional, KEK. Dan 2025 target kita adalah investasi sebanyak 7T. Tercapai atau tidak? Tercapai. Karena kita sudah menyerap di angka 14,1 T. Jadi kan itu sebenarnya angkanya sudah melampaui dari target. Tapi bisa lebih tinggi atau tidak? Oh, tentunya bisa. Tentunya bisa, tetapi karena perluasan dari kawasan ekonomi khusus juga. Jadi perluasan dari kawasan ekonomi khusus ini mewajibkan adanya 50% lahan yang sudah dimiliki oleh kawasan. Sekarang kita sudah mengarah ke sana, sudah lebih dari mendekati ke arah 50%. Nah, tetapi kalau dinilai dari sisi developer, ini 50% untuk bisa mendapatkan 50% itu kan butuh waktu yang lama. Dan aset ini kan idle. Iya. Dan itu sebenarnya adalah ya itulah challenge-nya juga. Bukannya kita nggak mau ini ya aim higher and higher, cuman itu ada bottleneck-nya di situ. Tapi kalau boleh saya simpulkan, berarti katakanlah pelajaran 2025 adalah tetap optimis sekalipun badai ada di depan. Kurang lebih seperti itu Bu ya? Iya. Dan apakah optimisme itu akan dibawa tetap di 2026? Oh ya tentu. Tentu. Gimana strateginya di 2026 membawa optimisme agar investasi tetap masuk ke KEK Kendal?
Ya, sebenarnya kalau untuk 2026 ini dengan adanya bukan hanya lahan industri, tetapi juga dengan yang tadi saya bilang ada pelengkap fasilitas pendukung kawasan. Fasilitas pendukung kawasan ini mulai dari komersial, retail, perumahan gitu. Itu memang sudah harus mulai dibangun. Karena apa? Tentunya populasi di dalam kawasan pasti sudah banyak. Itu ya. Itu sudah banyak. Jadi memang harus ada mixed development. Oke. Berarti katakanlah semakin banyaknya tena, semakin banyak karyawan, kebutuhan supporting sistemnya juga harus segera dibangun. Iya. Satu misalnya sekarang mungkin sudah mulai yang banyak bikin kontrakan, kos-kosan, perumahan diperlukan. Iya. Belum lagi kalau misalkan ada PMA nih kan, ada TKA di situ, tentu saja dibutuhkan rumah sakit yang qualified-nya cukup tinggi kelasnya, seperti itu. Apakah itu sudah menunjang, Bu? Kemarin di 2025 itu sudah ada roadmap-nya 2026? 2025 dan sebelum-sebelumnya ini sebenarnya kita menunggu pembangunan untuk itu, tetapi sebenarnya ini sudah dimanfaatkan oleh warga-warga lokal dengan adanya perumahan yang di luar kawasan itu sudah mulai dibangun, ada juga perumahan subsidi yang dibangun gitu. Dan itu sebenarnya saya ngelihat dampak positif ini bukan kompetitor, tetapi jangan semuanya itu dimakan oleh kawasan, tapi harus bisa dinikmati oleh external party. Betul. Dan terutama usaha mikro, makro, small, medium. Nah itu sebenarnya yang kita dorong ke sana. Dan selebihnya kalau dari industri sendiri 2026 seperti apa? Ya challenging karena tarif kita sebenarnya kalau dibandingkan dengan Cina 20%, kita di angka 19%. Hanya beda dikit. Perbedaan 1%. Jadi sebenarnya tarif itu bukan bukan driving factor lagi untuk investasi di Indonesia. Nah, tetapi dengan adanya industri-industri yang sudah berinvestasi di Indonesia, sebenarnya itu kuncinya itu dari sana. Kuncinya dari sana bagaimana ekosistem dari industri tersebut bisa terbangun di Indonesia. Oke, ini tadi bicara ekosistem baik di dalam kawasan ataupun di luar kawasan. Nah, tapi Bu, ada nggak Ibu melihat, tadi kan kita bicara di awal soal kondisi global, ya kan? Nah, saat ini kondisi global, kita sudah sama-sama tahu bahwa beberapa lembaga riset itu memposisikan investasi di Indonesia itu turun grade-nya. Artinya ini kan juga berpengaruh ketika dia mau berinvestasi di Indonesia, tapi ketika dia lihat lembaga-lembaga internasional dan terpercaya melihat, waduh grade-nya turun nih, mungkinkah saya akan masuk Indonesia? Nah, semakin menantang nggak 2026 nih melihat itu? Oh iya tentu, tentu. Nah tetapi kenapa saya dari tadi bicaranya itu ekosistem? Kalau induknya itu sudah ada, kita harus mencari anak-anaknya yang di bawah, supply chain-nya. Karena supply chain itu mendukung induk. Kita harus make sure induknya ini tetap berjalan, tetap beroperasi. Dan apapun supportnya yang mereka harus ada juga dialog interaktif dengan pelaku-pelaku usaha yang ada di kawasan. Bila mana mereka ada kesulitan, itu sebenarnya apa yang bisa kita jembatani harus dijembatani. Nah, misalkan rata-rata Bu, ada induknya satu, masuk kawasan, supply chain-nya ada berapa perusahaan tuh biasanya? Bisa lebih dari 10 ya? Oh lebih. Bisa lebih bahkan. Artinya hanya mengincar dari indukannya saja agar masuk ke KIK, supply-nya akan mengikuti. Betul. Seperti itu strateginya? Iya betul, tetapi bukan berarti semuanya bisa masuk ke kawasan ekonomi khusus Kendal. Tentu bisa juga di lokasi-lokasi lain. Tetapi ini sebenarnya yang kita ancang-ancangkan dari pertama. Satu, Jawa Tengah, kalau dibilang kawasan industrinya ada berapa ribu hektar, itu kan luas sekali. Iya. Kita juga harus mendukung ekosistem di kawasan industri lain juga maju. Dan biasanya yang kita lakukan itu sebenarnya ketimbang jadi kompetitor ya, kita kolaborasi. Itu penting. Jadi niat pertamanya itu supaya mereka masuk ke Indonesia dulu, nanti mereka mau
pilih Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, even nanti udah narrow down ke Jawa Tengah, masuknya ke kawasan mana, itu sebenarnya irrelevant. Yang penting adalah supply chain. Yang penting adalah supply chain. Ketika mereka sudah masuk, mau masuk di kawasan mana saja, termasuk kayak Kendal, yang penting nanti supply-nya akan mengikuti. Tentu. Dan mengikutinya bisa juga di dalam kawasan, bisa juga di luar kawasan. Iya. Ya kan? Yang penting semuanya bergerak dan berkolaborasi. Iya. Berapa sih Bu target dari 2026 ini? 9T. 9T. Iya. 2025? 7T. 7T. Sudah tercapai? 14. 14 lebih. Nah, kenapa kemudian orang pasti bertanya dong, Ibu targetnya tadi 7T, tercapai 14T. Kok kenapa targetnya malah 8T? 9T. 9T untuk 2026. Iya. Kenapa nggak 15 atau 20? Iya, itu juga menimbang beberapa faktor, terutama dengan yang tadi saya sebutkan, perluasan kawasan ekonomi khusus gitu, itu tetap berjalan, tetapi ini kan ada beberapa, sebenarnya PP-nya yang harus dirubah. PP-nya yang harus dirubah supaya developer ini tidak perlu untuk memiliki minimal 50% dari keseluruhan yang mau diajukan. Karena ini kan sifatnya perluasan. Kalau sifatnya perluasan itu kan sebenarnya kita sudah ada modal di fase yang sebelumnya. Sudah ada modal sebenarnya Bu ya. Iya. Nah, tapi kemudian dibicara target tadi Ibu udah tercapai 14 triliun. Terus kemudian targetnya 9 triliun. Dengan tadi yang saya sampaikan investment grade kita yang turun di berbagai lembaga dunia, mungkin nggak Bu tercapai? Atau mungkin nggak tercapai lagi 14T tahun ini? Mungkin. Amat sangat mungkin. Apa katalisatornya untuk mencapai ke situ? Nah, kasih bocoran Bu, kira-kira apa nih yang kira-kira pulang untuk mencapai ke situ? Mungkin bocorannya adalah seperti ini. Kita itu selalu kerja tahun ini untuk tahun depan. Tahun ini untuk menarik. Ya, artinya ini sebenarnya sudah dikerjakan dari tahun lalu dong? Iya. Oh, luar biasa. Iya. Sudah dari tahun lalu dipersiapkan untuk 2026. Iya. Sorry, maksudnya dipersiapkan itu apakah sudah ada tabungannya di 2025 untuk 2006 atau sudah ada beberapa perusahaan besar yang memiliki supply chain panjang? Ya apapun itulah Pak. Pokoknya kita selalu motonya adalah kita kerja tahun ini untuk tahun depan. Kerja tahun ini untuk tahun depan, luar biasa. Sehingga kemudian target di depan tuh udah tidak terlalu dipikirkan karena sudah direncanakan dari sebelumnya. Iya, dengan demikian jadinya kan kita bisa berpikir secara lebih strategis. Oke. Lebih strategis ke depan Bu ya. Iya. Baik Bu, terakhir. Sebagai orang yang dulu pernah juga membesarkan JBBK, yang sekarang mendapatkan tanggung jawab KK Kendal, apa harapan Ibu untuk ke depan kawasan ini? Pak, ini dekat aja ya. Oh ya, begini dekat. Iya. Nggak boleh JBBK ya? Boleh, tapi jangan, saya nggak pernah membesarkan JBBK. Oke, kalau gitu saya ulang. Pertanyaannya adalah, apa harapan Ibu untuk mengembangkan KK Kendal ke depan? Tentu sumbangsi untuk Indonesia dan juga masyarakat Kendal seperti apa? Yang pertama, sebenarnya menciptakan kawasan itu harus bisa menciptakan lapangan pekerjaan, membantu pekerjaan negara. Itu sebenarnya nomor satu. Dan yang nomor dua adalah menciptakan purchasing power. Untuk siapa ya, tentunya ya untuk warga-warga Kendal. Itu sebenarnya adalah prioritas utama. Dan yang ketiga, itu dream saya dari dulu gitu. Dream Ibu dari dulu. Iya, jadi Jawa Tengah itu bukan dianggap lagi sebagai kota persinggahan, hub city, logistik hub, bukan itu. Tetapi kita juga bisa bersaing dengan provinsi Jawa Barat, Jawa Timur. Tentunya setiap provinsi punya keunggulannya masing-masing, dan biarkanlah itu seperti itu karena kita menarik dari angle yang berbeda. Itu target dan cita-cita Ibu. Dan dari apa yang sudah Ibu jalankan, sudah berapa persen tercapai? Oh, masih jauh. Masih jauh. Kedepannya, mimpi kedepannya sendiri itu sebenarnya tadi kita bicaranya tentang SDM. SDM ini kan baru kita bicaranya mengurangi angka pengangguran. Nah, bagaimana dengan yang namanya inovasi? Inovasi center bisa berada di Jawa Tengah. Jadi tidak hanya mengurangi pengangguran, tapi meningkatkan kesejahteraan mereka juga, tambah inovasinya. Iya. Bagaimana ke depan Kendal ini menjadi
kota yang inovatif juga dalam hal industri. Betul, bagaimana produk itu bisa dipatenkan di kawasan ekonomi khusus Kendal. Wow. Masih jauh. Masih jauh. Masih panjang ternyata harapan dan cita-cita Ibu ke depan. Kita doakan agar perjuangan Ibu dalam memajukan Kendal, khususnya juga Jawa Tengah, ini akan segera tercapai. Baik Ibu, terima kasih banyak atas waktunya, luar biasa, banyak sekali gosip yang kita bicarakan. Semoga ini menjadi masukan bagi pemegang regulasi, ya juga masukan bagi Pemda setempat dan juga masukan bagi industri dunia usaha dan juga media agar bagaimana memajukan industri di Kendal. Sekali lagi terima kasih banyak Ibu Julieni atas waktunya.